Ayat surat Al-Baqarah 275 berbicara tentang riba. Jadi yang selama ini kita kerjakan sebagai orang yang melakukan transaksi ribawi, pertama kemungkinannya tidak tahu. Yang kedua kemungkinannya harus ngerti tapi jarang. Kadang-kadang ada orang berpikir lah ngesuk gampang tobat gitu. Jadi orang seperti itu memang dalam Al-Quran ada. Dicontohkan kemarin ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf akan mencelakakan Yusuf, itu kan ada yang berpikir pateni bae ngobar wae gari tobat gitu. Yang memang ada. Jadi pelaku-pelaku ribawi padahal ya pelaku ribawi pertama tadi kemungkinan tidak tahu, yang kedua ngerti tapi jarang gitu kan. Nah, padahal dalam sebuah hadis ini saya ambilkan dari kitab Bulughul Maram dalam bab riba. Saya bacakan, An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'u rawahu Muslim. Ini hadis kuat ya. Rawahu Muslim itu hadis yang sahih, levelnya level ketiga. Pertama Bukhari Muslim, kedua Muslim, Bukhari ketiga Muslim. Rasulullah mengutuk 7 orang pelaku riba. Pertama adalah yang memakan harta riba. Yang kedua yang mewakilinya transaksi ribawi. Yang ketiga sebagai pencatatnya. Yang ke berapa nih? 5 ternyata bukan 7. Kedua saksinya pemakan riba, yang mewakili, yang mencatat, 2 saksinya, 5 kelompok. Mereka pada baik. Ya, ini masalah riba. Kemudian hadis kedua, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu ayyahi harajulu ummahu wa inna arba riba irdur rajulil muslim. Rawahu Ibnu Majah Mukhtasar wal Hakim bitamamihi wa sahahu. Ini hadis sahih, cuma levelnya di bawah Muslim. Riba itu ada 73 pintu. Mau terjemahnya apa? Hadisnya begitu. Kalau saya memaknai berarti ada sangat banyak. Bisa pertama dimaknai ada 73 macam, bisa dimaknai juga lebih dari itu. Sebab ada hadis lain menyatakan misalnya tentang yang masalah firqah dalam Islam itu kan, bahwa umat Nabi Muhammad akan pecah menjadi berapa itu? 73 kelompok apa ya? Cuman satu yang akan selamat kan gitu. Nah, kenyataannya apakah cuma 73 macam? Mungkin lebih dari itu. Ini simbol langkah pemahaman bahwa alangkah banyaknya pintu-pintu yang mengantarkan kita kalau kita masuki menjadi pelaku riba. Sampai-sampai ada yang berpendapat kemarin misalnya arisan, angger sing mulih arisan kudu menyediakan makanan misalnya gitu. Itu juga riba. Lambu apa jenengane lah. Angger ora arisan apa ora. Ada maling misalnya ana seorang ngutangi, karena diutangi terus sing diutangi gue ya buat apa terima kasih apa bahkan nanti numpang kendaraan nih sing utangi gue sing utang jenengan yung menyong itu riba. Ya bupi syaraf buat apalah. Makanya karena dikatakan ada 73 pintu, kita yang kita bisa lakukan adalah hati. Semoga saja kalaupun terpaksa kita melakukan riba itu bukan karena sengaja, bukan karena menganggap lah
Tulu itu riba mbok. Sebab logikanya begini. Sama halnya ketika misalnya kamu konang ngaring warung arang ngecilak kowe gawa SIM karo STNK no helm. Mengko nang ana rahasia polisi. Lah, orang anak lah katanya orang anak, orang ngapain lah, apa-apa, insyaallah aman. Jebule ana rahasia, ketangkep. Sementara si gawa pas gawa dilalek orang anak polisi. Mboten rahasia nggih aman. Artinya yang kita bisa lakukan pertama belajar memahami, yang kedua berhati-hati. Bahasanya tidak gegabah. Agama memang mudah tapi tidak boleh digampang-gampangin. Dikatakan dalam hadis kedua tadi, aisaruhunna, paling ringan dosanya riba itu seperti menikah sama ibunya sendiri. Zina sama ibunya itu dosa paling ringan. Maka ayat kemarin baca, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Sapa sing wis diwe nasihat kang Gusti Allah kang Tuhannya kemudian berhenti, falahu masalah. Sing wis ya wis. Yang belum berhati-hati. Jangan sampai kita memang kebanyakan kan berpikirnya, lah nggak orang kaya kue, kena orang bisa. Ini yang kita seringkali menghalalkan segala cara. Berdalih orang kaya gue orang bisa. Padahal tadi di awal kalau ada orang hari itu sudah bisa makannya syukur genah, bebis kudune syukur banget wis diwehi kebaikan dunia seisine. Kau sih berpikir nek orang kaya gue orang bisa. Coba insyaallah ini yang saya menjadi favorit ya, ayat Quran semuanya bagus. Monggo nanti diresapi surat Al-Ankabut ayat terakhir. Nek anggap muridnya halaman berapa Pak? Takon Google bae. Surat Al-Ankabut ayat terakhir ono tulisan kok. Boten pas. Nek ayat surat aku ini buka aja Google. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Monine walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kita memang orang yang bersungguh-sungguh mencari, melaksanakan, berupaya mencari, melaksanakan, menempuh yang Allah ridhoi, jalan Allah, sungguh-sungguh nih, yakin, mantap, mesti bakal diwehi dalan. Kulo buktikan kan, ya monggo. Quran kan betul mungkin lombon, sadaqallahul adzim, Gusti Allah Maha benar. Sing penting gadah keyakinan, gadah kemauan, sungguh mesti ana dalan. Ning ampun bayangaken dalane langsung tok cer. Nggih, dalane niku bermacam-macam. Mulane sing dibutuhaken niku adalah kita harus mencontoh sikap sifat sumpahnya Rasulullah. Sebab ada dua tandingan. Pertama sumpah belis. Belis kan sumpah. Sungguh-sungguhnya belis luar biasa. Tanpa kita memiliki kesungguhan melebihi iblis, orang bakal selamat dunia akhirat. Iblis sampai sekarang masih hidup. Karena Allah mengatakan fa innaka minal mundurin ilal yaumil waqtil ma'lum. Wis kono iblis, kowe tangguhkan ajalmu sampai waktu tertentu, dipahami sampai kiamat. Setelah itu iblis langsung bersumpah, fa bima awaitani, ya Allah, langsung di hadapan Allah, karena Engkau sudah menghukum aku sesat, maka la uwiyannahum, itu ada dua kata taukid, dua sumpah, dua penguat itu. Maka pasti yakin, dua kata itu, lam taukid sama nun taukid, pasti aku akan selewengkan, aku akan gelincirkan semua manusia
Aku akan datangi dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Ya, kata riwayat ketika iblis menyatakan sumpah ini, maka malaikat pada melas banget nangis. Ya Allah, melasi temen gue, berarti menungsa orang anak kesempatan selamat. Lalu dijelaskan sama Allah, masih bisa. Untung iblis orang ngomong kang dhuwur karo kang ngisor. Makanya ada doanya kan, doanya supaya tidak mempan digoda iblis. Masih ingat mandan dawa niku? Pripun nggih? Kula kelalen. Kula dimana? Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Terus wa min fawqi wala kelalen lho, kelalen yang bicara di awal. Apal mboten? Ya maka dikuntuni malih lah. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan iblis ini, dari depan belakang, kanan kiri, dari atas, juga jangan sampai kebobolan lewat bawah. Artinya cuma dengan dua arah kita bisa lepas selamat dari godaan iblis, yaitu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Diterjemahkan begitu. Makanya kita jadi orang harus baik sama Allah dan harus baik sama orang, dan tentu lebih baik lagi sama Allah. Karena ada orang-orang sing mari Gusti Allah main, pangati bodoh kayane bodoh tok isine, mung wonge ora. Kadang-kadang karo wong liya main banget ibadah Gusti Allah kebuang. Enggak bisa begitu. Ya kita semuanya berusaha semaksimal mungkin. Itu sumpah iblis seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya semangat melebihi iblis, ya mesti kalah. Lebih-lebih iblis dengan bala tentaranya yang namanya jin dan manusia, setan yang bernama jin, karena iblis kadang-kadang disebut setan, kadang-kadang disebut iblis. Itu siapa? Si iblis. Iblis kadang-kadang disebut sebagai setan, kadang-kadang sebagai, tapi dalam surat Al-Kahfi dia itu kelompok jin. Innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Setan jin, ya iblis dan jin-jin lainnya jadi setan, itu weruh kita ora weruh mereka. Lha mau kangen. Angger gendang nang arep petendang. Niki masalah. Nah, kepripun supaya Rasulullah terus niki. Setelah Rasulullah dibujuk dengan berbagai cara yang halus, ditawari dadi wong paling sugih, ditawari pangkat paling tinggi, ditawari wong sing paling ayu, berarti ben godanya itulah. Mboten mempan kon ampun marahi ngaji lah, pun acak-acak ada wong salat dan sebagainya. Berikutnya orang Quraisy, ya wis lah ngerti ora gelem kaya gue, ya nyong gelem melu kowe siki, tapi ya barengan ya. Ngomong seminggu nyong melu salat, gue seminggu kari melu nyong, melu sing nyong gereja dan sebagainya. Dijawab maning lakum tinukum waliyahi la abudu ma ta'budu. Sudah berapa, udah 2 lagi. Yang ketiga, ya wis lah ngerti ora gelem kaya gue, ya tulung lah. Gue ayat-ayat sing madani kaki niku dihapus lah. Apa-apa jere wong goblok ora mikir. Masa asal kaki ini ditutna. Ini illa in atabu illa napa niku jene mawajadna alaihi abana. Ngapain kowe dadak ngesoki getuk nang padon sawah umpamane. Lho mbahku biyen kaya kowe. Nyonya ngetut napa ya? Lah apa enggak ngarep mbakmu ora bener. Apa ku ana jaminan mbakmu mau sing bener. Wonten ayat sing harus niku teng masa jahiliyah, ku ayat sing pas ning ku dihapus lah. Dijawab malih nang Rasulullah melalui Quran. Nyonya ora bisa kaya kowe. Wong nyung cuma ngetut sing diperintahna Gusti Allah tok. Wah, akhirnya blegedes, gemetrek luar biasa. Butolib kae ponakanmu. Berbagai cara itu usaha lakon ora gelem pae.
Awas loh. Nek orang bisa ngatasi tak atasin pateni kok terus niku kan. Akhirnya Abu Thalib raos khawatir terus mandan nyengker mandan. Wis ponakanku kaya wong wapi pada kaya-kaya. Kowe ngurangi disit. Nah niku teng niku Nabi bersumpah. Sumpah nopo luar biasa lebih hebat dari iblis. Sumpah sing mboten mungkin terlaksana. Wahai pamanku demi Allah, kalaupun mereka mampu nindih tanganku karo srengenge, lho srengenge kaya ngapa bote jajal. Aduh kaya panas banget lah wis diperken sithik wis hangus kan. Kuwi piye bisa. Angger wong kures kae bisa nindih tanganku karo srengenge. Tangan kiri karo bulan wis kon kaya ngapa nyukon mandeg. Tidak akan saya lakukan sampai Allah membuat Islam ini betul-betul menang. Saya berhasil katakanlah au ahli gaduno atau aku hancur karenanya. Niku kudune ya Allah. Waktu alhamdulillah urus pirahat. Ini masalah lho. Nek kan gitu kan. Maksudnya kan apapun kondisinya ini kan sumpah sing mboten mungkin. Apapun kondisinya selama saya masih bisa berusaha, saya tidak akan menyerah. Tidak akan gampang mengeluh kepada orang. Makanya hanya mengeluh kepada Allah. Karena mengeluh kepada Allah boleh, itu kan sama Nabi itu juga ini masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Malah kalau kita lihat doa-doa para nabi yang yang diceritakan dalam Al-Qur'an banyak itu enggak minta itu. Cuman ngeluh tok. Nabi Lut jare sing Nabi Lut Nabi begini ya Nabi Lut sing mriyang Ayub nih. Nabi Ayub sing mriyang nganti dagingnya entek sate. Ini cuma ngomong dok ya Allah ini masanya tur ya Allah aku ini terkena musibah seperti ini. Engkau maha penyanyi. Orang ya Allah sembuhkan aku boten. Nabi Yunus dipangani wah nonjero iwak. Apa jadi selamatkan boten. Doa apa? Subhanaka Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ya Allah tiada Tuhan selain Engkau. Engkau maha suci. Aku ini orang dolim. Mboten nyuwun yang tak kenal kang wakihe mboten. Sebab Gusti Allah ngerti lah. Sing dibutuhkan kowe ngerti, orang ngomong ngerti Gusti Allah. Harus hendak lapor ya Allah nyung utange akeh sarut tangan. Ngerti Gusti Allah gitu ya. Tapi Nabi Musa nalikane berdoa bar diuber-uber teng Firaun sebagai pelaku pembunuhan lari ke luar negeri sendirian, kemudian berhasil ada dua anak perempuan yang sedang kesulitan ditolong, bar gue jagong doanya nopo Robbi nopo niku bima azalta min khair fakir. Ya Allah atas kebaikan yang Kau turunkan saya itu membutuhkannya. Lima azal min khair atas kebaikan yang Kau turun saya itu membutuhkan. Butuh ora minta ya Allah aku golek nang mertua, golek nang mboten. Sing dibutuhkan diwai. Nah, artinya kita makanya kemarin ini cukuplah kita kepada Allah ke sana. Bahwa kemarin 3 hari training di Jakarta bayar 5 juta. Kudune kon marahin haji niku. Judulnya niku tentang grup nggih. Grup. Just focus on Allah. Fokus bae mari Gusti Allah. Gusti Allah ngerti lah butuh apa. Nah, jadi ini kaitannya dengan kadang-kadang kita merasa orang aja ora bisa sih. Ya bisa. Kuncinya walladzina jahadu fina lanahdyanahum subulana. Mestilah anadalan. Hanya kita dibutuhkan oleh Allah yang diuji sabar apa ora gitu. Nek kula cerita kali lare-lare iki bocah-bocah zaman mien nyong gue sekolah ku nyong ranking siji. Aliyah ranking siji. Nyong pengen banget kuliah jadi sarjana. Benyong nganti oleh dalan nganti 10 tahun gue. Nyong ranking siji kepengin jadi sarjana, golek dalan niat merantau ke Jakarta 10 tahun nembe dadi sarjana. Udah karena nyong goblok urung diwehi dalan.
Tuliwana dalan. Yang dibutuhkan kita sungguh-sungguh apa enggak? Karena itu ayat tadi. Maka ayat waladina jahadu fina lanahdihim subulana. Hafal kenapa ayat saya? Apa sajalah monggo panjenengan ingin lepas dari riba, ingin tidak punya utang. Sing penting gitu aja, sungguh-sungguh. Pasti ada jalan. Setelah usahanya selesai kapan? Mati. Kalau udah mati nggak bisa berusaha lagi, mus mati. Ya ketika dalam rentang antar usaha gie gagal gagal, itu harus dikedepankan husnudzon. Oh, mungkin gie sing lebih bagus. Karena kita nggak tahu. Kok pengen banget yang batik jebule rugi akeh, ya mungkin dia sing kurang ngerti. Sebab Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum dibahas mien. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita enggak bisa mengatakan, ge nyong badhe akeh mesti sing apik nyong. Belum tentu. Kan pun akan diceritakan tentang surat Al-Qasas di tanah fi Qarun itu kan. Ketika orang-orang yang mengharapkan gelimang harta dunia, kuli komentar kan, penak ya kayak Qarun. Patutnya nggak kayak penak banget tuh ripek, gitu kan. Tapi orang-orang yang memang mengerti tentang ilmu dunia akhirat, oh wailakum sabullahi khair. Sinang sini Gusti Allah bagus. Terus niku maksudnya ya kita bisanya hanya berbaik sangka, pasti ini ibuan gua pasti insya Allah ini yang terbaik. Ketika kita misalnya gagal meraih sesuatu apa mau lah, sehingga insya Allah ujian-ujian yang tidak menyenangkan tidak akan membuat kita putus asa, ujian-ujian yang menyenangkan tidak menjadikan kita sombong. Kul kullu min indillah, Gusti Allah kabeh lah wis enteng mawon. Monggo kita lajakan sekedik surat Al-Baqarah ini ujung-ujungnya makin iki waman ada wis ngerti umpamane ngerti cetho welo-welo nek kaya kita yakini riba kok balik kaya kowe maning alias boten tobat. Wingi kula pun aturaken saya dan istri bertekad tidak akan sing selama ini kalau nembe yakinilah wing simbian-bian wis utang bungane gue riba niku mawon kulo. Utang tang bank mesti dibungani gitu kan. Wis mesti riba lah. Bu sebutane bunga, bu sebutane margin, bu sebutane jasa, sebutannya apapun lah. Itu riba terus niku. Maka saya bertekad wis lapok aja utang bank, utang yang ngomong bae. Nggih. Lah, terus angger nyarutange utang ngomong tapi nyarutange nambahi riba nang mboten. Kalau itu dari yang punya piutang sing utangi. Kalau itu disebutkan oleh yang utang di awal itu riba. Genyong ngarep anu nyilang duitnya lah nggo usaha. Kau jenengan tak pateni riba. Tapi kalau tidak ada janji di depan, nggak apa-apa. Matur nuwun Pak Jake nyang wis diutangi jenengan suwe-suwen nggak bisa nyarotang. Nggak ada sedikit rezeki ini buat jenengan. Ini boleh, bukan riba. Tidak dijanjikan di awal atau sebelum membayar. Dan sebagainya banyak macam jenisnya nggih. Malah mangkin iki nek wis sing penting mangkin iki kalau kita tidak hati-hati kita takut jangan-jangan ini riba. Maka sebaiknya hati-hati. Pokoknya prinsipnya kalau kita ragu-ragu jangan dilakukan. Tapi kalaupun kita mantap itu bukan riba, ternyata riba, itu juga celaka kan gitu. Ya enggak? Yakin orang polisi, jebulan polisi. Yakin gak riba, ternyata riba. Ya celaka juga. Karena para sahabat sudah ngerti, sudah yakin,
Tapi kembali begitu lagi. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, itu ayatnya. Ayat selanjutnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu akan menghapus riba. Kalau yang pelaku riba akan dihapus. Karena di ayat yang lain, barang siapa tidak berhenti melakukan riba berarti dia nantang perang karo Gusti. Ora bakal menang. Nek kula ngarani ya, enteni bae pol-polane mesti mati. Wah, nek menang urip terus gak banget niku. Lah kan masalahnya kan masalah gue panangel. Kaya dene Cina ora salat ya sugih. Padahal kita sebagai orang Islam yakin bahwa mati bukan akhir dunia, iya. Tapi awal memasuki gerbang akhirat yang di situ ada nggak bisa milih lagi apa disiksa apa dapat hadiah dari Allah kayak gitu. Nah kalau Fir'aun siapa si Korun tadi akhirnya dilepakakan karo harta-hartane kan gitu. Jadi yang hakullahu riba ini banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang yang taubat riba, yang awalnya dia yakini setelah dia sadar, oke, berarti ini selama ini riba, hartanya dihabiskan, ya meriang, ya pokoknya pentek lah, nanti gara-gara awak tok, rumah ya intai, dan sebagainya. Kemudian dia taubat dan kemudian dikembalikan lagi. Itu banyak sekali cerita orang seperti itu. Wa yurbis shadaqah, Allah menyuburkan sedekah. Makanya kemarin masa utang piutang, kalau kira-kira memang itu hak Adam yang tidak bisa ditolerir sampai hari kiamat, maka kalau kira-kira misalnya kita menghutangi orangnya kok sulit banget bayar karena sesuatu hal apapun lah jenisnya, bukan sing karena bandel, bukan karena nang kesulitan, karena terus terang saja antara utang karo nyarutan niku luwih abot nyarutan. Meskipun wis ana ya goge disit sing luwih penting. Selama yang diutangi niku ridho enggak masalah. Tapi kalau misalnya sing diutangi ngerti lah ngene wong duwe duit ngene golekane disit. Kuwi itu dolim. Mulane ada beberapa hal yang ingin pun diaturaken nggih sing cepet-cepet, salat, taubat, kali bayar utang, pun cepet-cepet. Gampang bae perkara wis diisi utang-utangna diutang maning kena apa bae sing penting nguli ora masalah. Cara kula ya terus niku. Daripada maaf ya kayak utang ini jadi sana duit tetapi jadiane disit. Jangan membayar. Mendingan kayak terima kasih yang utangi kiye wis rampunya tekutang sarutani. Jenengan lagi omber apa? Nyugi butuh banget utang maning ya saged. Tapi nek kinten-kinten kangelan dan kesulitan niku wa anta sadaqu khairun lakum. Wis lah tersedekah bae utangmu wis teranggap lunas. Terus niku. Wah, apa anak yo to. Apa langka tuan. Iki jenengan kan utang 2 juta, suwe banget ya katanya jenengan disuruh pesang bae. Wis lah daripada ora bisa nyarutang ya wis. Ora sudah serutang nih. Terus sedek napa jenengan wis lunas. Saged. Monggo kita os ayat salajengipun ayat 277. Satu ayat kangge memenuhi syarat membaca, mentadarusi. Monggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholat suara huruf ha. Innal ladzina amanu wa 'amilus
amilus solihati wa aqamus shalah. Wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, ampun hau tapi khau. Kha fathah kha. Khau ampun hau. Min khauf. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tuzlamun. Shadaqallahul azim. Ayat 277 ini disebut ayat muta'aridah, ayat sing mandani lempet. Wong lagi bicara masalah riba kok jik-jik bicara lainnya. Tidak pun jumlah muta'aridah, jumlah sing lempet. Ayat 275 bicara tentang riba. 276 riba. 278 riba. 277 kok bukan tentang riba. Ini namanya ayat muta'aridah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang sing percaya, sing beriman.
Kula nate matur, wong ngaku beriman ada 3 kemungkinan. Siji ngelomboni pengakuan. Nomor loro tesih ragu durung mantep. Baru sampai tahapan Islam, belum sampai iman. Yang ketiga itu yang betul-betul beriman. Ulaika humus shadiqun. Nah, kita semoga jangan sampai termasuk yang kedua, apalagi yang pertama. Yang pertama, mamahum muminin ngelomboni tok, berarti ini kategori munafik. Nomor 2, jangan sampai juga Nabi jangan dijelaskan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Quran tidak ada keraguan, ampun ragu-ragu. Tapi ada fakta memang suatu hari seseorang datang kepada Rasulullah, qalatil a'rabu amanna. Ada seorang datang pada Rasulullah, kami beriman. La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Aku aja ngomong wis beriman, ucapna apa yang wis Islam. Walam mayadul imanu fi qulubikum, karena iman urung tekan hatimu. Ilmumu sinang lambe, ngomong tok ora gelem nglakoni. Itu baru istilahnya belum berilmu. Imanmu baru tekan lambe, ngomong tok kamu ora yakin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti apa? Melaksanakan yang diyakini tadi itu. Makanya jarang iman-iman tok, tapi aminu soleh dibuktikan. Ngerti, berusaha ngelakoni. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus sholah, diterjemahkan lagi, ditegaskan lagi, mendirikan sholat. Sholat itu tayang-tayang, tapi apa? Ya mau biasa paling-paling 5 menit ya apot banget. Setelah subuh paling-paling ya 10 menit ya apot banget. Imam mazhab khawatir ya suwe temen. Wa atau zakah, memberikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapat pahala. Wala khaufun, orang rasa khawatir. Walahum yahzanun, juga tidak merasa susah. Orang susah. Niki kapan ya ini aja. Menurut saya pemahamannya nggak hanya di akhirat, di dunia juga. Kalau orang itu melaksanakan ini itu tidak khawatir, tidak susah. Kalau kita masih banyak khawatir, masih banyak susah, ya jangan-jangan gitu aja pemahaman nek saya itu. Khawatir mbok esuk anake ora bisa mangan. Orang khawatir nek anake ora sholat. Kadang-kadang kan praktis saja tuh pikirnya. Khawatir duniawi sifatnya. Harusnya kita khawatirnya mbok ngasih tidak melaksanakan syariat Islam. Jadi menurut saya bahwa laufun alaihim, meskipun ini makna intinya adalah nanti di akhirat tidak ada khawatir, tapi juga di dunia ya. Kalau orang benar-benar bisa tawakal itu kan nggak ada perlu takut apa-apa, karena ada jaminan barang siapa yang bertawakal pasti Allah cukupi kebutuhannya, itu kan. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Jadi nggak ada khawatir, makanya orang bisa sekolah, makanya nggak ada khawatiran, enggak. Iya, berarti kalau kita masih takut itu nggak tawakal. Nah, ngernya orang kuwi ngasuk ya ora bisa modal. Ya khawatir. Ini. Karena masalahnya apa, kadang-kadang kita khawatir karena apa? Kita kurang yakin dengan yang namanya barokah yang kita ucapkan sehari minimal ping 9. Wah, barokah itu enggak yakin. Berkah itu sedikit cukup, akeh ya lemober. Sing ora berkah boro-boro sedikit cukup, akeh besi kurang baik. Nih. Karena barokah itu kan ziyadatul khair sebutannya, terjemahnya. Yang namanya keberkahan tambah baikannya, kebaikannya tambah.
Itu keberkahan. Sing kadang-kadang kita berpikirnya berarti sing sithik ora berkah. Sing berkah ya sing akeh kayak gitu. Padahal yang namanya banyak bisa saja wanastadrijuhum sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di istidraj kayak ana wong wae terus ngono blek akhire budak. Kan itu ada istidraj istilahnya. Kalau orang mendapatkan kebanyakan, dapat banyak untung, banyak apa-apa, bisa dua kemungkinan, bisa karena berkah, bisa karena istidraj. Hati-hati gitu. Kita harus jangan sampai masuk kategori istidraj. Niku ayat-ayat tadi berarti ya, kalau kita memang yakin beramal soleh, sholatnya dijaga, zakatnya dijaga, itu dapat pahala, tidak ada rasa khawatir, tidak ada kesedihan. Dunia akhirat juga seperti itu. Ayat tawakal tadi ya betul-betul pasrah sama Allah. Berobat, urung mari ya berarti ya anu lagi kon sabar, gitu aja. Ya terus berobat. Tapi jangan sampai lah pokoknya marinya nang dokter kae. Jangan karena dokternya. Barangkali ini di dalam yang paling jauh nggak disadari kadang-kadang. Sampai karena mungkin sudah bertahun-tahun nih kadang-kadang ada dari dalam paling hati akhirnya pokoknya kalau belum ke dokter itu tidak sembuh gitu. Kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah. Allahul syafi, Allahul kafi. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Tapi memang kita disuruh berobat. Nah, ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu berbicara pokoknya kowe tinggalna riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba yang masih tersisa. Kalau kita wis kadung mangkini wingi wis kadung mbiyen utang riba, sing utang atau sing ngutangi itu namanya tobatnya sepakat sama sepakat bahwa yang berhak dilanjutkan adalah mengembalikan pokoknya. Biyen nganaki wis kadung nganaki urung rampung anake copot wis. Terus gimana dijumlah dengan yang misalnya 1 juta apa kata 20 juta harus mengembalikan 21 juta. Ini udah mengembalikan ternyata udah 22 juta kalau dengan bunganya. Itu masih boleh bayar apa enggak? Ya enggak. Enggak awalnya kan kita janji tadi ya wis lah pokoknya jenengan imannya marginnya 2% misalnya. Berarti kan sebulannya sekian. Maka yang dihitung setiap bulannya yang sudah dilakukan itu adalah bayar pokok plus bunga kan gitu. Pokoknya berapa? Nah, ketika kita tobat riba dikatakan ayat ini falakum ru'usu amwalikum. Yang berhak kamu ambil kepada yang utang sama kamu tinggal sisa pokoknya. Sedikit maupun banyak. Nembe utang 2 bulan apa nyicil 2 bulan bila mau langsung tobat riba kan misalkan banget be bunganya ya anggar miliaran coba utang 1 miliar bunganya kan berapa ratus juta berapa puluh juta misalnya itu yang ditempuh oleh orang-orang seperti itu banyak yang akhirnya pokoknya ora bayar nek utuh pokok ketok bisa bank juga pihak bank mau tapi ya diteror disit didatangi debt collector diteror warna-warna lah ceritanya. Saya nggak pernah. Sebab fa'ilam taf'alu, wahai orang-orang yang beriman bertawalah kepada Allah, tinggalkan riba yang masih tersisa kalau kamu ngaku wong iman. Fa'ilam taf'alu nek kowe ora gelem kaya kowe fa'danu berarti kowe nantang perang. Fa'danu biharbi minallahi wa rasuli. Kamu nantang perang kalau Gusti Allah wa Rasulullah. Ora bakal menang ora. Titeni bae mesti mati akhirnya. Gitu kan. Yang mati siki mau ngemben orang ngerti. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu tobat ya kamu hakmu hanya tinggal pokok yang tersisa. La tadlimun. Nek kaya kowe ora dolim, ora juga dizolimi. Sekali lagi tidak bisa berdalih pada dene sepakat. Lah gue nunggu nasi ngutang karo sing ngutangnya pada dene sepakat gelem mbok uli enggak boleh. Perbuatan haram walaupun sama-sama rela yang melakukan yang dilakukan tetap haram.
Itu bukan berarti anu sama-sama itu yang gangsal mboten, enggak boleh. Ini satu ayat terakhir ini masih ada kaitannya ya. Wa in kana du usratin fanadhirun ila maisarah ayat 280 angger sing utang gue lagi kesulitan jadi enteni ombere. Itu kewajiban orang sing ngutangi. Aja diuber-uber bae coba kalau kamu jenengan pinjam ke bank gede maning 500 juta. Mandek ping 5 apa diuber-uber terus. Nganti walaupun bank syariah lah konyong krungu banyak bank syariah gue ya mau teror ditekani di SMS diancam padahal urung bisa nyari utang itu orang ngemplang orang ini udah urung ana wis pokoke sita-sita itu Qur'ane jelas angger sing utange si kangelan enteni ombere. Wa anta saddaqu khairul lakum ing ngene ternyata nek wis sedekahna lebih mahal. Nek kowe mau percaya. Jadi utang piutang niku sing ngutangi ngomberna waktu bayare niku main. Ning sing utang angger wis ana kok ditunda-tunda gue kategorine lim. Matlul ghani dzulmun. Sepanjang masing-masing ridho ya ndak masalah. Bu, Pak, ini jane kula nggih nonton nonton tapi niku wonten sing butuh banget jenengan nyanyi. Ya ora apa-apa ngono omber seduwe nek lah niku kan wonten harus niku. Nggih. Wonten tiyang sing ngono, ya kena gampang. Mau contohnya kula teng ngajine, nggih. Nggih nyong utange nyesuk guli mulai nyicil anggar utang sing wis rampung ya kena gampang. Onten ojo ampun ngasih mboten jenengan mboten mikir olah kowe ora anak wong kaya kowe. Onten mung kula ngalami bolak-balik ngono senduwene ngono seombere niku. Niki mugi-mugi panjenengan saged terus niku saged to dados tiyang sing ngutangi ampun utang sing omber-omberi rezekine kathah. Lah mekaten kajian kita enjang menika mugi-mugi sepindah kita meniku berusaha semaksimal mungkin terhindar dari masalah riba karena dosanya besar sekali. Mugi-mugi nopo mawon sing sampun lah kita tobat, bukti tobatnya adalah berhenti dari hal-hal yang seperti itu. Waktu cekap waktu pangan iki mboten nonton permasalahan, Mbok. Betul. Potongan arisan itu sudah kabeh ya aja lewat arisan apa ya itu masalahnya. Contoh misalnya sekarang bapak-bapak RT orang arisan aneh dan terus pen ya dadi lah kita mundi-mundi mawon. Pertama kategorinya dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing haram ya wis jelas, sing haram ya jelas. Tapi di antara duanya ana sing remeng-remeng. Angger sing remeng-remeng tinggalna sing urung genah. Tapi mangkene iki caranya jelas halal, silakan lakukan. Tapi resikonya nggak ternyata haram, tanggung dewek kan gitu. Makanya untuk kaitannya dengan nyati yang masih ada meragukan dan sos urunan baik lah. Arisan dewek, arisan aja anak embel-embel. Pokoknya siapa sing ngulih ya saling tulung menulung. Orang sing ngulih kudu ngene jeneng ngulih ngene nggawa panganan, enggak. Bisa ngergelem. Jadi masalah gelem apa orang kok. Iya. Saya di sekolah ada bansos. Di RT ada bansos enggak pakai arisan. Sing arisan ya ada ibu. Ibunya orang melo ora ulih. Arisan ibu sebulan 500.000.
Jenengan nggo jilbab disit iki kowe. Loh. Jarku men terpaksa nabung iki kowe. Ora uli. Ya wis ngono lah. Jadi intinya sesuatu yang masih kita ragu berhenti. Dalam arti bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa syariatnya syubhat. Famanit taqwa fi syubhati faqad faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa wis ngertian wis ragu-ragu nekat baik kategorinya dia masuk ke dalam yang haram. Wa man ittaqa fi syubhati sing hati-hati istabru adidin wa irdi, berarti dia sudah berusaha membebaskan diri dari agamanya dari yang itu. Jadi ya intinya takwa itu kan intinya hati-hati. Kayak dene wong mlaku, takwa itu seperti orang berjalan akeri, kan jangan nganyek bae lah. Di sisi-sisiaken dan berhati-hati. Hati-hati. Di dunia kita boleh milih arep melu yang ngono, arep ora yang ngono. Tapi setelah kita masuk alam akhirat, alam barzah, mati udah nggak bisa milih masalahnya. Al halal. Nah, kalau bicara orang umum kon, umumnya kayak gue ini. Yang harus diketahui dalam teks Al-Qur'an, kalau bicara masalah umum, kebanyakannya wong orang main kabeh. Wa aksaruhumul jahilun, kebanyakannya pada goblok-goblok. Wa aksaruhumul fasikun, akeh pada fasik. Wa aksaruhumul dzalimun. Coba aja. Maka jangan sampai kita merasa rendah diri, dianggap wong ora umum tapi anu apik. Kita yakin bener. Lah men, yakin ki nyong anu bener. Wong arep ngomong ora umum, ora lus. Ben seluruh dunia mengucilkan nyong, sing penting Gusti Allah ora mengucilkan nyong. Kayak gue. Harus punya tekad seperti itu. Dan memang yang bener sing berhak mung surga setitik loh. Akeh-akeh wong ora syukur. Sing syukur setitik. Sing nggak wong Islamnya setitik. Sing bener-bener Islamnya setitik. Coba dibanding seluruh manusia. Sedunia manusia kurang lebih 7 miliar, yang beragama Islam nggak ada 1/6-nya. Indonesia ya karuan. Indonesia 275 juta, Islamnya 80%. Sekarang 85% sing bener-bener Islam. Berapa persen? Yang punya semangat pokoknya hati-hati yang melakukan sebagai Islam yang kafah. Berapa persen? Jadi kalau kita ada kata lah nek kaya kuwi ya ora umum. Nanti dulu ora umum iki ora umum apik apa elek. Kami nang-nang warung ora umum, laris kok. Ora umum. Jadi tulisan warung makan ora umum gitu. Laris gitu. Jadi ketika kita ada vonis dari kita atau dari Rasul, nek kaya kuwi ya berarti jenengan ora umum atau nyong ora umum. Kita analisa dulu, ini ora umum bener apa salah. Sebab berkenaan ketentuan manil tamasaridun nas bisuftillah sahitullahu alaihi wa ashabihi nas. Sapa wong sing digoleti gue marmeng wong padahal yang namanya ridon nas itu goyatun latukto. Sing jenenge senenge wong gue adalah cita-cita yang tidak mungkin kelaksana. Dia seneng kaya ora, seneng gini ora. Maka kalau kita hanya mencari doa manusia tanpa perhatian itu Allah, pertama Allah geting ngomong gue. Suwe-suwe wong sing seneng ya digawe keting. Contoh belis. Ini belis contohnya. Belis kan bujuke luar biasa. Ayo melu nyong, jamin sukses, jamin penak, jamin orang sengsara dan sebagainya. Terakhir ketika mau masuk neraka pada protes kabeh belis kurang ajar gara-gara kowe. Jawabane mau gelem nyong ben wedi tapi nyong bebedewekan kan begitu. Di dunia ya kayak gitu, pol-polannya begitu. Itu namanya dibuat tidak bertanggung jawab. Tapi kalau barang siapa yang dicari ridhonya Allah, meskipun sejagat raya manusia tidak suka, pertama Allah ridho. Wong sing ora suka suwe-suwe digawe terpaksa kudu suka. Terpaksa dalam arti iya ya ternyata kowe sing slamet nyong cilaka. Wis. Kan begitu, mau tidak mau mengakui. Belum terbukti, ya maksudnya kan di dunia juga. Contoh gini, anak bocah sekolah rajin sinau, sing ora rajin sinau, dia mesti gangguin. Dalam arti katakanlah
men nyombeno ngerti nyong bubuh sinau ya berarti nyong esuk ora pintar. Kita gangguin bae men pada karo nyong pada bae bodoh men kamu sih. Tapi kok ini nggak mau. Ternyata dia setelah ujian selesai, dia sukses, ini mau tidak mau mengakui kan? Ya wis ternyata kayak sing benernya. Ya itu maksudnya. Orang nanti tidak ngenteni kiamat ben. Ya contoh lah, ya contoh ya. Dulu banyak yang ketika orang umumnya orang yakin akan kebenaran A, saya tidak yakin, nyong ora melu-melu, ora umum. Tapi ketika pada titik akhir final selesai, ternyata yang benar saya, mau tidak mau mengakui, iya pancen jebule salah. Nyumin dimutakan orang yakin orang gugu. Banyak kan yang seperti itu. Peristiwa seperti itu banyak nggak? Banyak. Apapun jenisnya, apapun namanya. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengedepankan kalau begini Allah ridho apa tidak. Kalau begini ini benar apa tidak secara syariat Islam. Jangan sampai kepikiran bahwa anggar sing sukses duniawi berarti gue sing bener. Mung Cina ora salat subuh kok. Gitu loh. Ya. Cina karena apa? Rahmannya Allah. Yang Rahman sama sing gelem sungguh-sungguh tiba-tiba Bu Cina buah, mau cecak orang apa-apa be malah diparake sing rezekine merek dawa. Gitu. Jadi intinya kita ya berusaha lah. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengedepankan ridho Allah sehingga apapun kondisinya hidupnya kepenak. Modalnya cuma S2, sabar karo syukur, yuk bisa. Itu saja. Jadi intinya tinggal yang masih meragukan. Sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kesalahan dari saya sendiri dimaafkan. Yang benar dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa dibantu untuk bisa melaksanakannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.